Tahun 2025 adalah tahun yang cukup menyedihkan untuk Honda. Kenapa? Ya karena di tahun tersebut Honda mengalami penurunan penjualan motor secara keseluruhan. Walaupun nggak banyak secara persentase, yaitu cuma di kisaran 2%-an aja. Namun kalau kita lihat dari jumlah unit, ya cukup banyak. Menariknya, walaupun Honda kehilangan penjualan sekitar 2%-an, tapi Honda masih berhasil menjual motor sebanyak hampir 5 juta unit di tahun 2025 kemarin. Ya, walaupun penjualan turun, tapi penjualannya masih sangat-sangat mendominasi. Bahkan kompetitor terdekatnya cuma bisa menjual motor di kisaran 1 jutaan unit aja. Tapi, yang lucu dari berita tersebut adalah Honda ngeklaim kalau hal ini bisa terjadi adalah hal yang normal, karena secara keseluruhan pasar motor Indonesia memang sedang lesu di tahun 2025. Tapi, berita yang beredar cukup berbeda dengan statement pihak Honda, yang mana ternyata pada tahun 2025 malah terjadi kenaikan penjualan sepeda motor secara keseluruhan. Namun itu udah berlalu. Honda sudah menelan pil pahit mereka di akhir tahun 2025. Walaupun secara harfiah nggak pahit-pahit banget sih, tapi tetap aja Honda sepertinya sudah mendapatkan pengalaman baru di industri motor Indonesia. Yang mana ketika produsen lain mengalami kenaikan penjualan, Honda malah mengalami penurunan. Ya, dengan kejadian ini semoga aja Honda semakin bebenah supaya bisa tetap dicintai oleh konsumennya. Tapi nih, belum sempat bebenah, penjualan Honda tiba-tiba melejit lagi di bulan Januari dan semua ini katanya karena MBG alias makan bergizi gratis. Kok bisa? Emangnya MBG menunjuk kepada Honda secara langsung untuk menjadi mitranya? Jawabannya tentu aja enggak, karena ternyata hal ini bisa terjadi karena perputaran uang saat ini dikatakan sudah banyak terjadi di kalangan lainnya. Yang mana diketahui semenjak MBG diberlakukan, lapangan pekerjaan yang terbuka jadi cukup banyak. Ingat ya, cukup banyak, bukan berarti 19 juta. Dengan adanya lapangan pekerjaan baru tersebut, perputaran uang jadi lebih tinggi lagi di sektor tersebut. Dan diklaim, menurut artikel yang ada, 60% karyawan SPPG langsung membeli motor baru di akhir tahun dan awal tahun 2026. Dan tentu aja pilihan kebanyakan orang Indonesia atau orang yang mau cari aman dan mudah dalam hal pembelian, tentu aja Honda menjadi pilihan utamanya. Misalnya nih ya, dari 60% orang tersebut, 45%-nya malah memilih Honda. Tentu aja, penjualan Honda bisa langsung melejit dalam waktu yang cukup singkat. Dan diketahui juga dari Januari sampai dengan saat ini, motor di Indonesia sudah terdistribusi sekitar 500.000 unit. Dan dalam 500.000 unit tersebut, kemungkinan besar lebih dari setengah di angka tersebut udah pasti motor Honda. Belum lagi kalau ngomongin operasional MBG yang biasanya menggunakan motor bebek. Dan Honda kebetulan juga masih memiliki motor bebek. Dan pada akhirnya penjualan motor bebek Honda juga bisa laris manis Tanjung Kimpul. Sebagai contoh, Honda Revo. Di akhir tahun, Honda Revo berhasil terjual dengan angka ratusan ribu unit. Memang banyak alasan Honda Revo bisa laku, tapi salah satu alasan yang hampir pasti, motor ini dibeli untuk motor operasional MBG. Iya kan? Tapi kenapa hanya Honda yang merasakan kenaikan penjualan ini? Jawabannya baik lagi, karena Honda memiliki market share yang sangat besar di Indonesia dan Honda hampir bisa menjadi keamanan dalam hal apapun di pasar ini. Sepertinya untuk orang-orang yang awam dan ingin membeli motor baru, Honda biasanya akan menjadi pilihan utama kebanyakan orang. Namun apakah MBG menjadi faktor satu-satunya yang membuat Honda mengalami kenaikan penjualan? Jawabannya iya. Kenapa bisa? Karena kalau kita ingat-ingat lagi, setiap kali ada program pemerintah atau proyek besar yang membutuhkan kendaraan operasional massal, pabrikan dengan jaringan terluas seperti Honda biasanya yang paling diuntungkan. Kita ambil contoh lagi. Dalam kejadian yang hampir serupa di beberapa tahun yang lalu, penjualan motor Honda pernah melejit gila-gilaan. Yang mana hal ini kejadian ketika ojek online berkembang pesat di Indonesia. Ketika booming ojek online ini, penjualan motor Matic, khususnya Honda, benar-benar gila banget dalam 1 tahun. Jika kita tarik kesimpulannya, jadi jelas. Setiap ada program baru yang membutuhkan sebuah kendaraan, Honda akan selalu diuntungkan di sini. Kenapa? Ya karena selain punya jaringan yang luas dan market share yang sangat luas juga, biasanya kebanyakan dari pembeli tersebut melakukan pembelian melalui kredit. Mau itu untuk perorangannya atau bahkan usahanya. Kredit akan menjadi pilihan utama kebanyakan orang yang berkecimpung di gejolak penjualan tersebut. Dan Honda terkenal sangat mudah dalam hal kredit sepeda motor. Tinggal modal KTP dan duit sekitar Rp500.000, walah kalian sudah bisa bawa pulang Honda Beat. Nambah dikit jadi 1 juta, kalian bisa bawa pulang Honda Vario 125. Nambah 500.000 lagi, yang berarti jadi 1,5 juta rupiah, kalian udah bisa bawa pulang Honda Vario 160. Tambahin 500.000 lagi, kalian udah bisa bawa pulang Honda PCX. Ya, DP-nya ringan, ditambah KTP aktif, kalian bisa bawa pulang langsung motor Honda impian kalian. Tapi ingat, semakin kecil DP-nya, maka akan semakin besar bulanannya dan semakin lama tenornya. Kasarnya, kalian akan senang di awal dan sengsara di kemudian hari. Iya kan? Kita balik lagi ke MBG. Dengan besarnya program MBG ini, program ini tentu aja tidak hanya menciptakan kebutuhan kendaraan baru, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru di tingkat lokal.
Ada tenaga kerja baru, ada usaha catering baru, ada rantai pasok bahan makanan yang lebih aktif, dan ketika ekonomi mikro bergerak, daya beli masyarakat sekitar tentu akan ikut terdorong. Yang berarti bukan hanya dapur MBG yang membeli motor, tetapi juga pekerja yang mendapatkan penghasilan tetap dari program tersebut mungkin memutuskan membeli motor baru untuk menunjang aktivitasnya. Dengan hal yang ada, jadi ya, MBG adalah salah satu faktor penting yang berkontribusi terutama dari sisi kebutuhan logistik operasional. Namun kenaikan tersebut juga dipengaruhi oleh pangsa pasar Honda yang dominan dan jaringan distribusi yang luas. Intinya sebagai pemimpin pasar, Honda adalah produsen yang akan paling diuntungkan jika ada program-program seperti ini. Dan jika program MBG ini terus bertahan di Indonesia dan SPPG semakin banyak, berarti perputaran makro akan terus terjadi, yang pada akhirnya hal ini akan terdampak ke penjualan motor secara nasional. Dan sekali lagi, produsen yang paling bisa menerima dampak hal tersebut tentu aja Honda, yang berarti penurunan penjualan Honda selama tahun 2025 kemarin nggak bisa diambil hikmahnya sama sekali. Karena boro-boro mau bebenah dulu, penjualannya aja tiba-tiba naik lagi. Ya udah, ngapain bebenah? Jalanin aja kayak biasa. Spakboard miring ya biasa, cat tipis ya biasa, rangka karatan seperti biasa, behel plastik seperti biasa, dan lainnya. Intinya ya, Honda akan tetap menjaga kualitas Honda modern yang seperti kita tahu selama ini. Bentar, Honda sebenarnya bukan produsen yang buruk, hanya aja kualitas motornya aja yang cukup dipermasalahkan. Kebanyakan dari kita jarang banget yang protes akan hal desain di motor Honda. Kebanyakan dari kita juga jarang banget yang protes akan hal konsumsi bahan bakar di motor Honda. Selain itu, kita juga jarang banget yang protes akan hal performa di motor Honda. Iya kan? Kenapa kita jarang protes? Ya karena tidak ada yang perlu diprotes di sektor tersebut. Desain Honda ya kebanyakan oke dan aman. Konsumsi BBM juga oke. Performa ya cukup lah. Tapi kalau perihal kualitas, ini adalah biang protes dari kebanyakan dari kita. Dikit-dikit karatan, dikit-dikit patah behel, dikit-dikit spakboardnya miring, dan lainnya. Jika aja Honda berhasil menghilangkan kebiasaan buruknya, yaitu melakukan efisiensi, mungkin Honda benar-benar bisa menjadi king di pasar Indonesia. Karena selain penjualannya yang benar-benar masif, motor-motor mereka akan bebas dari hujatan. Ya, kalau ada produsen yang begitu, tentu aja dia layak disandang sebagai king. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.